Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bertemu pada pembahasan materi matematika pada bahasan akar-akar persamaan kuadrat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menentukan akar persamaan kuadrat dari bentuk AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0 untuk A sama dengan 1. Bentuk seperti ini kita bisa tentukan akar persamaan kuadratnya dengan membuat pola X tambah M dikali X tambah N sama dengan 0, di mana X1 nya sama dengan negatif M atau X2 nya sama dengan negatif N. Terus M dikali N, jadi M dikali N menentukan M dengan N nya ini. Nilai M dan N ini bisa ditentukan dengan mengikuti aturan berikut. M dikali N sama dengan C, M ditambah N sama dengan B. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Misalnya kita punya persamaan kuadrat untuk A nya sama dengan 1, maka X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 24 sama dengan 0. Jadi seperti ini contoh yang akan kita bahas. Lanjut. X pangkat 2 kurang 2X kurang 24 sama dengan 0. Maka dari sini kita bisa tentukan bahwa A nya sama dengan 1, B nya sama dengan negatif 2, kemudian C nya sama dengan negatif 24. Oke, lanjut kita buat polanya. X tambah M dikali X tambah N sama dengan 0. Tadi kita sudah punya ketentuan bahwa M dikali N itu sama dengan C. Artinya M dikali N sama dengan negatif 24. Kemudian ketentuan yang lain, M ditambah N sama dengan B. Artinya M ditambah N sama dengan negatif 2. Baik, bisa ya sampai sini. Kemudian perhatikan, kita fokus ke 24 ini. Karena kita akan menentukan berapa nilai M dan nilai N yang memenuhi kedua aturan ini. Memenuhi untuk M dikali N sama dengan 24 dan juga memenuhi M ditambah N sama dengan negatif 2. Baik, coba kita fokus ke 24 ini, angka 24. 24 itu bisa dihasilkan dari perkalian 1 dengan 24. Kemudian 2 dikali 12. 3 dikali 8. 4 dikali 6. Seperti itu ya. Nah, inilah bentuk-bentuk yang bisa menghasilkan 24. Jadi bentuk perkalian yang bisa menghasilkan 24. Sekarang coba perhatikan. Dari keempat bentuk ini, 5 kan sudah tidak bisa. Tidak ada bentuk perkalian 5 yang menghasilkan 24. Kalau 6 kan sudah kembali ke sini. Jadi berarti cukup sampai sini saja. Nah, kita lanjut. Sekarang dari keempat bentuk perkalian ini, mana yang memiliki selisih 2? Ini kan selisihnya 23. Kalau ini selisihnya 10. Nah, di bagian ini selisihnya 5. Nah, berarti bagian ini selisih 2. Artinya kita fokus kembali ke 4 dan 6. Maksudnya seperti ini. Kita tentukan mana yang, apakah kedua-duanya positif atau salah satunya negatif atau kedua-duanya negatif. Itu bagian penting kita di bagian ini. Jadi kita fokus ke 4 dengan 6 untuk menentukan apakah kedua-duanya positif atau salah satunya negatif atau kedua-duanya negatif. Coba kita perhatikan persamaannya. Ketika dikalikan menghasilkan negatif 24, artinya salah satunya harus ada yang negatif. Itu bentuk perkalian yang menghasilkan negatif, yaitu salah satunya harus negatif. Maka kita lihat apakah 4 yang negatif atau 6 yang negatif. Bisa ya? Oke. Sekarang syarat berikutnya, ketika dijumlahkan harus negatif 2. Taruhlah misalnya kita ambil 4 yang negatif. Ini benar untuk negatif 24. Negatif 4 dikali 6 itu negatif 24. Tapi apakah negatif 4 ditambah 6 menghasilkan negatif 2? Itu tentu tidak benar, karena negatif 4 ditambah 6 hasilnya positif
2. Artinya yang negatif di sini adalah 6. Coba kita buktikan. 4 dikali negatif 6 berarti 20 negatif 24. Betul ya? Sekarang 4 ditambah negatif 6 hasilnya negatif 2. Maka untuk M-nya kita pilih 4, N-nya kita pilih negatif 6. Baik, selanjutnya yang ingin saya tekankan juga di bagian ini, untuk menentukan nilai M dan N itu tidak masalah, bisa dibolak-balik. Misalnya di bagian ini kita tuliskan M-nya 4, N-nya negatif 6. Bisa kita tukar. M-nya sama dengan negatif 6, N-nya sama dengan 4. Yang jelasnya tandanya, ya kalau sudah seperti ini, kita sudah coba bahwa 4 yang positif, 6 yang negatif, maka harus tetap seperti ini. Nah, adapun untuk ditukar itu tidak masalah. Mau M-nya yang 4 atau M-nya yang negatif 6 itu tidak masalah. Bisa ya sampai sini? Oke, kita sudah peroleh nilai M dan negatif. M-nya sama dengan 4, N-nya sama dengan negatif 6. Kemudian kita substitusi masuk ke dalam bentuk ini. Maka kita peroleh X tambah 4 dikali X tambah negatif 6. Kemudian yang bentuk ini positif dikali negatif itu menghasilkan negatif. Maka selanjutnya kita tulis X tambah 4 dikali X kurang 6 sama dengan 0. Nah, lanjut lagi. X tambah 4 sama dengan 0 untuk menentukan nilai X-nya, ataukah X kurang 6 sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh, kita pindah ruaskan 4 jadinya negatif 4, kita pindah ruaskan negatif 6 jadinya positif 6. Maka diperolehlah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 6. Jadi X1-nya negatif 4 atau X2-nya negatif 6. Jadi seperti ini cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari bentuk AX tambah BX tambah C sama dengan 0 untuk A sama dengan 1. Baik, mudah-mudahan apa yang kita jelaskan bisa memberikan manfaat. Demikian penjelasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.